waktu Rasulullah menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan Umar sempat marah, Pak, gitu. Kata Rasulullah, biarlah Umar aku doakan dia 71 kali. Kan sempat ditarik Umar jubah Rasulullah. Akhirnya Allah membela Umar dengan menurunkan surah At-Taubah ayat 84. Ternyata Umar benar. Jadi Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul tidak salah, Umar pun rupanya tidak salah. Karena Rasulullah berkata, ikutlah sahabat sepeninggal aku, gigitlah mereka dengan gigi geraham. Jadi apapun amalan para sahabat tuh, Pak, Khulafaur Rasyidin tuh ikutlah. Jadi kadang ada di antara kita ini yang macam Umar. Ada orang mati bunuh diri, aku ndak akan menyolatkan orang bunuh diri, tak mau kusolatkan, ndak lah, salah dia, Pak. Bapak yang menyolatkan ndak pula salah. Nah, jadi kita dalam bersedekah pun gitu juga, Bu. Kalau yang mengatakan ndak jelas, tak kemana menyumbangnya, tak apa yang dibuatnya, awak pula menyumbang, ndaklah salah. Yang nyumbang yang penting kan niat kita sampai, ndak pula salah gitu. Jadi inilah maksud dari hadis Bukhari nomor 1422 ini. Kemudian, Pak, di hadis Bukhari nomor 31, Abu Bakrah Nufail bin Haris As-Saqafi, Rasulullah mengatakan ketika ada dua orang muslim saling memegang pedang, kemudian mereka saling menyerang, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh terima aku Rasulullah kalau dia masuk neraka, kalau yang dibunuh ini kok dia masuk neraka juga? Karena dia juga niat membunuh. Itu, Pak, karena pasti niatnya juga membunuh. Jadi yang tahu masalah niat ini memang ya Allah lagi ini, Bu. Jadi karena dia sama-sama udah jelas dia mau sama-sama membunuh, ya makanya yang terbunuh juga masuk neraka. Nah, ini faktor dari niatnya. Waktu perang berkecamuk di perang Uhud, meninggallah sahabat Rasulullah namanya Qotsman. Kata sahabat, betapa beruntungnya Qotsman ya Rasulullah, akhirnya dia mati syahid. Kata Rasulullah, Qotsman di neraka. Kaget sahabat, Pak. Kenapa dia bisa di neraka ya Rasulullah? Rupanya diperlihatkan oleh malaikat Jibril, Bu. Waktu dia kena tusuk sama musuh, dia tidak mati, Pak. Cuman karena dia ingin disebut mati syahid, dibenamkannya pedang. Jadi matinya jadi bunuh diri, Pak. Jadi Allah tidak bisa ditipu. Kalau mata manusia bisa ditipu, Pak. Tapi kalau Allah tidak bisa ditipu. Maka kita tuh tidak pernah bisa berburuk sangka langsung sama orang ya, Pak, ya. Kadang ada orang, Bu, menyumbang diumumkan bukan berarti dia tidak ikhlas. Ikhlas kadang, Pak. Ada justru yang sembunyi-sembunyi, Bu, belum tentulah ikhlas lagi, Pak. Tiap masuk masjid di gutiknya kawan sebelah, nama aku nomor 2. Nah, dia enggak, teman janganlah bilang sama orang ya, ini kau aja yang tahu. Sama juga di bawah itu, Pak, kan. Karena saya pernah, Bu, ya, mengatakan itu sebaiknya kita nyumbang itu yang paling bagus itu tersembunyi. Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an shimal fahuwa asyaddu minhu. Makhluk Allah yang paling baik itu adalah ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Seorang pengusaha bertanya sama saya, ginilah contohnya Ustaz ya. Saya udah biasa nyumbang di masjid tuh. Apa aja kegiatan masjid saya nyumbang. Sekarang saya tidak menulis nama saya, akan timbul tidak mudarat yang lain? Tentu pengurus merasa ada salah tidak kita sama bapak ini, tidak ada mau nyumbang dia lagi. Macam mana tuh Ustaz? Akhirnya baru lah, Pak, saya pertimbangkan, berarti belum tentu orang yang membuat nama itu ria. Karena kalau tidak dibuatnya namanya akan timbul pula mudarat yang lain, Pak. Ada salah kita sama bapak ini, tidak pernah nyumbang. Akhirnya datanglah orang bertanya ke bapak nih, Pak, pengurus masjid ada bertanya, kalau tidak salah saya ini, udah berapa bulan nih, apa salah pengurus sama bapak sampai bapak nak menyumbang? Tentu nanti sombong saya jadi Ustaz. Itu pasir datang bertruk-truk tuh siapa yang nyumbang? Akan jadi sombong nanti jadinya, Pak, gara-gara hamba Allah tadi akhirnya bertambah-tambah kesombongan jadinya. Tersebut sama dia apa yang dia sumbangkan ke masjid itu jadinya.
Nah, jadi Bu ya, yang menulis nama bagus, yang tidak menulis nama pun bagus. Kadang waktu bulan puasa saya sempat ketawa tuh Bu ya. Yang nyumbang hamba Allah tuh Pak kelihatan orangnya Pak berdiri. Hamba Allah 500. Tahu orang Pak. Tetap kenal orang sama Bapak. Dia lebih baik tulis saja nama. Karena itu tidak terlarang dalam Islam menulis nama ini. Jadi siapa yang berniat melakukan kejahatan yang sama, maka dia akan terhitung juga kena dalam hadis ini, bahwa dia juga ikut berdosa. Kecuali pembegal dulu ya Bu ya. Ada anak pesantren kena begal, rupa pandai silat Pak, mati begal itu dibuatnya. Akan sempat heboh dulu tuh Bu ya. Karena dia bukan niat membunuh Pak. Dia dibegal Bu, membela diri. Nah, itu kan sempat akhirnya dilepas santri itu jadi. Karena dia niat dari awal tidak membunuh. Kemudian Bu, ini hadis